Halo, selamat siang. Hai semuanya. Halo, hari ini kami mau live bareng membahas tentang beasiswa di luar negeri ya. Oh, luar negeri ya? Iya. Di mana itu? Di Poland. Oh, di Poland. Oh iya, Ya. sebentar Kak Carla. Kita Ya. kenalan dulu. Oke. Ya, siapa ini? Oke, aku Carla, salah satu staf di Universitas Dinamika dan mendampingi Kak Lydia ya. Iya, yang lagi gugup ini. Ya, terus Kak Lydia Rosiana ini juga salah satu staf di perpustakaan dan ini adalah salah satu acara yang digelar sama perpustakaannya Universitas Dinamika. Gitu ya, namanya adalah Library Friends. Library Karena kita hanya sebatas teman ya. Oh, setelah selebihnya enggak? Iya, udah selesai, kita berteman aja. Oke, nanti kita juga akan live dengan Kak Pratiwi Widya ya, tadi udah disinggung. Jadi kakak yang satu ini luar biasa kalau dilihat dari CV-nya nih. Teman-teman di luar sana, followersnya perpusnya Universitas Dinamika itu pasti akan standing ovation ya, standing applause, tepuk tangannya luar biasa karena CV-nya Panjang banget ini. panjang dan keren-keren banget. Iya. Gitu ya. Jadi buat kalian yang kepengen tahu seperti apa sih tips dan juga pengalamannya Kak Pratiwi selama berada di negara orang di Polandia, nanti kita tanya-tanya. Dan buat kalian yang juga pengen tanya bisa ya? Bisa Boleh. banget ya. Udah nyambung nggak sih nih sama belum ya? Belum sama Kak Pratiwinya? Oke, halo Kak Tiwi. Belum ya? Bisa juga nanti yang belum follow IG-nya Perpustakaan Universitas Dinamika di follow. Di sana ada banyak sekali informasi tentang ada buku baru juga ya. Ada buku baru, terus majalah. Ada event-event yang bagus juga ya. Benar ada event yang bagus. Kalau mau kenal dengan staff perpustakaannya juga ada ya. Ada bisa. Oke, halo Kak Tiwi. Halo Kak, bisa nyambung ya sekarang. Hai Kak Tiwi. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Tiwi? Ya, baik. Baik ya, siap untuk ditanya-tanya ya sama kita ya. Oke. Di sana jam berapa sih Kak Tiwi? Sekarang jam 9 pagi. Jam 9. Jam 9 pagi di sini udah siang Siang. ya. Oh, sekarang udah jam setengah 3 kurang. Berarti ada perbedaan waktu seperti kita juga berbeda ya. Oke, sibuk apa sih sekarang nih Kak Tiwi? Sekarang saya sibuk kerja aja. Habis itu sibuk makan, masak. Wow, Oh ya, masak ternyata. Kapan pulang ke Indonesia Kak? Kita mau incip masakan. kayaknya tahun depan. Ya. Oh, tahun depan masih lama ya. Masih lama. Oke, mungkin buat followers kita juga belum ada yang tahu nih, beasiswanya ini ada namanya adalah Ignasi. Nah, ini pronunciation-nya nih ya. Betulin ya Kak Tiwi ya pronunciation-nya ya. Ignasi Lukasiewicz. Bener nggak sih? Kasih. Hampir. Iya. Hampir ya. Ini Kasih wits. untuk studinya S2 Computer Science di Warsaw University of Technology di Polandia. Betul ya? Ya, betul. Iya, benar. Betul. Terus sebelum bertanya-tanya tentang detail tentang beasiswanya, kenalin dirinya dulu dong Kak Pratiwi sama followersnya kita dan juga followersnya Kak Pratiwi. Oke, jadi panggil aku Tiwi, lebih gampang. Dulu aku kuliah di Stikom itu sejak 2006, udah lama banget. Dulu aku kuliah D3 Manajemen Informatika. Habis itu lanjut S1 Sistem Komputer. Nah, ini beda jurusan. Jadi dari Manajemen Informatika ke Sistem Komputer sama kayak dari teknologi ke elektro. Jadi separuh elektro. Nah, habis itu saya lanjut S2 di UNER, manajemen. Nah, saat sidang itu tiba-tiba saya dapat beasiswa di Polandia, jadi saya neruskan kuliah di Polandia S2 sebagai computer science. Jadi saya ngelanjutkan dari S1 Stikom ini ke S2 di Polandia. Jadi saya pakai ijazahnya Stikom saat itu. Nah, di Polandia saya dapat beasiswa selama 3 tahun total, 1 tahun belajar bahasa, 2 tahun kuliah master. Nah, sekarang saya kesibukannya cuman kerja aja. Jadi, cuman kerja sama karena saya udah berumah tangga, jadi masak,
makan seperti itu. Jadi normal aja seperti orang-orang biasa. Wah, seru ya ternyata Ya, ya. Ini apa nih? Ah, jadi apa? Kenapa kenapa sih daftarnya itu di scholarshipnya itu beasiswanya Ignatius Lucas Rich nih, Kak Pratiwi? ya. Jadi sebenarnya saya itu apply beasiswa nggak cuma satu. Jadi saya target ke semua negara. Nah, kebetulan yang Polandia ini jarang peminat dan beasiswa ini saat itu untuk angkatan pertama. Jadi saya seperti angkatan apa ya, pionер gitu. Jadi saya pilih Eropa karena saya juga pengen pegang salju. Itu Oh, normal ya. Kita di Indonesia nggak ada salju, mungkin ada di puncak Jaya Wijaya, tapi kita nggak ke sana. Nah, iya. itu contohnya saya pengen lihat salju dan terutama di Eropa itu teknologinya tinggi. Nah, itu. Jadi saya pilih Eropa, terutama di Polandia karena ini beasiswanya itu nggak banyak peminat karena yang saya bilang tadi itu cuman apa ya, angkatan pertama. Jadi sedikit sekali yang daftar saat itu. Jadi saya daftar ke Nasi Lukasiewicz. Tapi susahnya beasiswa ini harus belajar bahasa Polandia. Tapi saya nggak peduli. Saya daftar aja dan ambil itu beasiswa. Oh gitu ya, oke. Ya, Jadi ada kesulitan nggak sih sebenarnya kalau mau belajar bahasa? Kan kalau saya baca nih, bahasa Polandia itu kan official language-nya kan Polish, ya, iya, betul ya? iya. Nah itu ada termasuk salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Kira-kira Kak Pratiwi juga mengalami itu kan? Iya, ini bahasa yang tersulit. Jadi waktu saya tahun pertama belajar, itu saya ngerti ya, untuk grammar dan sebagainya oke, ngerti. Tapi untuk praktikalnya itu di otak itu muter-muter terus. Jadi mau ngomong itu uh, grammarnya betul nggak ya? But, sebenarnya kita nggak boleh ya mikir gimana cara ngomongnya, langsung aja ngomong. Tapi kadang itu grammarnya itu terlalu banyak. Nah, jadi saat ngomong ya udah grammar salah nggak apa-apa. Itu yang susah, grammarnya ada 7. Ada 7 grammar ya. 7 grammar, ya. Dan setiap, apa ya, setiap kata itu bentuknya berbeda-beda, tergantung orangnya, tergantung objeknya. Jadi semuanya itu, apa ya, perlu banyak mikir lah, gitu. Oke, itu belajar bahasanya selama setahun Iya, atau lebih? setahun. Iya, Selama 1 tahun ya. Oke, iya. oke. Dia mau nanya apa nih? Yaitu apa? Kan kemarin saya dapat info katanya perjuangan ini dari tahun 2012 ya. Iya, Ya, itu ceritain dong Kak proses perjuangannya. iya. Tapi sebenarnya itu sejak saya SMA. Jadi Oh, saya SMA. SMA itu pernah daftar pertukaran pelajar, tapi nggak berhasil. Itu. Nah, terus setelah itu tahun 2012 saya mulai cari-cari beasiswa. Jadi saya mulai fokus belajar bahasa Inggris karena itu kuncinya ya untuk belajar ke luar negeri. Saya fokus belajar bahasa Inggris, setelah itu cari-cari beasiswa. Tiap negara ada aja, terus caranya apa gimana. Dan itu persiapannya itu nggak. Jadi misalnya kita mau daftar beasiswa untuk tahun depan bulan Maret. Nah, persiapannya itu kalau bisa tahun-tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Jadi kayak riset proposal, jadi kita apa ya, diskusi sama dosen, lalu untuk sertifikat IELTS, TOEFL itu kan juga nggak cepet, bisa 3 bulan itu kan baru keluar. Nah, itu pun kalau lulus. Nah, kalau nggak lulus kita harus mengulang lagi untuk TOEFL-nya supaya jadi lebih baik. Itu karena syarat pertama yang paling penting itu TOEFL atau IELTS. Gitu. Terus kenapa Kak Tiwin itu milih di universitasnya Warsaw University of Technology? Kenapa tuh Kak Tiwin? Ya, karena saya lebih pilih universitas terbaik untuk teknologi. Sebenarnya ada dua ya universitas bagus di Poland, di Kraków sama Warsaw. Tapi saya lebih pilih ibu kota, jadi lebih terkenal dan lebih tinggi ya, mungkin. Oh, jadi itu Ya, Pak ada juga. paling terbaik ya. Ya, saya pilih yang ibu kota aja. Sebenarnya Ibu bisa kota kota. lain juga. Ya, Oh, oke, oke, oke. Terus kenapa harus S2 gitu kan? Karena Kak Tiwi waktu itu backgroundnya juga sudah sempet ini ya, S2 juga di Di kampus kampus salah satu kampus negeri.
ya di Surabaya. Apakah karirnya Kak Tiwi sekarang ini ada kaitannya gitu dengan jurusan yang diambil gitu? Untuk karir sekarang, itu nyerempet-nyerempet dengan jurusan yang saya ambil ya. Nah, karena kan jurusan saya IT, lalu saya kerjanya juga di QA analis itu untuk aplikasi, jadi mirip-mirip nyerempet lah. Nah, kenapa saya pilih S2 di Polandia? Karena saya dapat. Jadi, karena saya dapatnya S2 IT, Hmm. S1 saya itu juga IT, tapi S2 saya manajemen. Nah, kalau dari S1 IT ke manajemen itu kan eh, kurang nyambung ya. Nah, pengen nambah lagi ke IT. Nah, karena aku bisa ke IT, jadi saya ambil beasiswa. Oke, jadi karena yang S2 yang waktu itu di manajemen, sementara di S1-nya itu adalah hubungannya dengan IT, jadinya supaya agak lebih nyambung, mencarilah gitu ya, supaya ilmunya juga Ya, lebih lebih banyak diserapnya ya. gitu ya. Hobi juga, hobi. Hobi juga Hobi ya. IT, ya. Oke. Terus apa lagi nih? Tentang apa ya, beasiswa. Biasanya beasiswa kan mengikat ya Kak Tiwi ya. Ya, Kalau Kak Tiwi ini gimana? Mengikat atau enggak? untungnya beasiswa Ignosi ini enggak ya, enggak mengikat. Jadi kita tuh bebas mau balik ke Indonesia atau stay di India. Karena ini beasiswa dari pemerintah negara tersebut. Ini bebas. Kalau kita dapat beasiswa dari Indonesia, mungkin kita harus balik. Tapi kalau kita beasiswa dari negara tersebut, mungkin kita boleh stay. Itu ada kemungkinan kita bisa stay. Oke, jadi nggak mengikat seperti yang kalau di pemerintah Indonesia itu kan kayak LPDP Harus kembali lagi harus ke kembali ke tanah air gitu. Tapi kalau untuk beasiswa Enggak, ini nggak ada keharusan gitu ya, tidak mengikat enggak. gitu ya. Ya, Oh. bebas. Terus kenapa kok pilih Polandia? iya, Polandia. Why Polandia? Iya. Nah, yang paling penting seperti yang aku bilang tadi, kita pilih apa ya, yang sedikit berminat dulu dan ngelihat di mana letak negara tersebut. Nah, Polandia di Eropa dan Polandia itu termasuk EU, European Union, dan itu jadi prioritas di atas, paling atas menurut saya. Jadi itu negara ini udah paling bagus. Dan saya juga kenapa pilih Polandia, nggak pilih Prancis? Prancis banyak yang apply kan. Nah, itulah kenapa saya pilih Polandia. Jadi chance-nya itu lebih gede untuk dapat beasiswa itu. Dan Polandia juga nggak kalah dengan negara lain. Itu. Hmm, oke oke. Terus uh, motivasinya Kak Pratiwi sendiri gitu ya, karena kan kalau dilihat dari backgroundnya itu selalu berada di Indonesia atau di Surabaya gitu ya, nggak pernah tuh yang namanya jauh dari orang tua gitu. Iya benar. Ya, Pasti gitu kan. kangen kan ya? Ya, ada homesicknya juga kayak gitu kan. Nah, motivasi apa yang memutuskan Kak Pratiwi itu akhirnya hidup mandiri di Polandia ini jauh loh, di benua biru gitu ya, di Eropa kan gitu ya. Impian semua orang nih di Eropa, kepengen banget. Doain saya juga kepengen bisa ke sana ini ya. Amin, Ya. amin. Kamu tuh aku enggak. Oh juga ya, saya tuh kepengen banget bisa ke London sebenarnya itu ya. Nanti bisa sharing juga tips-tips atau pengalamannya juga gimana nanti apply beasiswa nanti ya kita tanya itu ya. Tapi sebelumnya motivasi apa sih Kak Pratiwi memilih untuk hidup mandiri atau jauh dari orang tua gitu? Apa sih? Iya. Menurut saya itu tantangan sendiri ya, karena hidup mandiri, ngurus semua sendiri, keuangan dan rumah dan segalanya ngurus sendiri ya. Apalagi kalau beasiswa itu eh, uang itu hanya dari pemerintah. Nah, gimana kita ngurusnya juga manajemen finance dan waktu terutama. Apalagi kita harus belajar ditambah itu. Kemudian juga kerja. Nah, motivasi saya cuman itu sebuah tantangan untuk saya. Jadi saya nggak suka hidup flat, cuman apa santai-santai saya nggak suka. Saya lebih pilih tantangan kan. Saya kemarin kuliah dari D3 manajemen pindah ke S1 yang agak elektro. Nah, itu sebuah tantangan. Nah, emang karena saya itu suka tantangan, jadi saya pilih pergi ke Polandia. Itu. Okay. Karena hidup ini banyak rasa ya, seperti ada iklan itu kan ya. Iya. Life is never flat gitu ya. Jadi harus ada tantangannya, ada sesuatu yang harus dicapai, ada goalnya gitu ya.
Iya, Ngomong soal tantangan, pasti di sana kan budayanya beda ya. Apa yang bikin Kak Tini tertantang dengan budaya sana, mengenal lebih jauh mahasiswanya atau budaya negaranya semacam itu? oh budaya. Kalau saya sekarang mau cerita di budaya kampusnya ya. Jadi di kampus Polandia itu eh, dosen mewajibkan mahasiswanya 100% hadir. Nah, teman-teman saya orang Polandia semuanya itu bekerja. Jadi mereka jarang yang hadir ke kampus. Tapi ketika ngerjakan tugas, terus ujian, mereka nilainya bagus semua. Jadi mereka tuh belajar mandiri waktu mereka kerja, nggak untuk kuliah, tapi mereka benar-benar belajar mandiri. Saya dan saya kelompokkan sama untuk suatu tugas. Mereka tuh semuanya pintar banget. Jadi saya heran, ini orang kok nggak pernah, kok jarang masuk ke kelas, tapi kok ngerti semua gitu. Gimana caranya? Sedangkan saya yang apa datang ke kelas itu masih harus belajar, belajar dan belajar gitu. Jadi budayanya sangat-sangat mandiri gitu. Jadi mereka meskipun kerja dan tidak bisa datang ke kampus untuk duduk di kelas itu, mereka tuh belajar. Tuh. Oke, nah balik lagi dari beasiswanya. Apa aja yang sudah didapat sama Kak Pratini waktu beasiswa? Misalnya dapat tunjangan hidup atau biaya studi atau bagaimana? Apa yang didapat dari beasiswa ini sih, Kak Tini? Jadi beasiswa ini fully eh, semua ya. Jadi untuk biaya sekolah sama kursus itu gratis dari beasiswa. Lalu mereka ngasih uang bulanan itu aja. Tiket pesawat enggak, terus visa pernah satu kali aja. Jadi sebenarnya mereka cuma ngasih uang bulanan. Jadi mirip seperti dikasih orang tua gitu lah. Ada uang sakunya gitu Ya, ya. uang saku. Ya, nah sayangnya uang sakunya itu sedikit. Nah, berhubung waktu itu saya mahasiswa, jadi kebutuhan saya tuh nggak banyak. Jadi untuk makan itu waktu itu di kota Łódź ya, bukan di Warsaw, itu murah banget. Seminggu saya bisa habis cuma 100.000 untuk Wow. dirupiahkan. Itu makan ya? Atau sama Iya, transportnya? makan. Oh, makan. Makan aja. Iya, seminggu itu 100.000. Iya, itu makan aja. Kalau kamu berapa yang seminggu? Nggak tahu. Oh, Banyak tapi, jajannya. Balik lagi. oke, tapi itu belum transportasi ya. Iya. Belum. Transportasi juga murah. Kalau nggak salah, eh 50 kali 4 berapa ya? 200.000 sebulan. 200.000 sebulan. Oke. Kalau untuk makan yang 100.000 seminggu itu udah makan enak ya? Maksudnya Ya, lauknya itu udah. biasa ayam gitu dan bumbu-bumbu itu lumayan. Dengar-dengar ayam di sana murah ya? Iya, murah. Murah daripada di Indonesia, murah di sana ya? 24.000 per kilo. 24.000. Ya, per kilo. 24.000 per kilo. Kalau di sini berapa? Aku nggak pernah ikut. Ada 30-an gitu nggak sih per kilo? 30 kayaknya. Mungkin buat followers kita ada yang Yang tahu harga ayam per kilonya berapa? Itu saya ingat harga ayam itu. Paha ayam itu. 24.000 per kilo. Di sana juga sempat ini nggak Kak TV kerja part time juga? Dulu saya nggak sempat kerja part-time waktu masih kuliah full, karena saya kuliahnya bahasa Polandia ya. Jadi saya itu sibuk banget sama translate dan belajar. Jadi saya memutuskan untuk kerja setelah semester akhir. Nah, untungnya saya dapat juga. Saya pernah itu sih cuman part-time di kedutaan sebagai pantarli untuk pemilu, panitia pemilu. Itu pernah. Nah, setelah itu saya cari kerjaan baru dapat di perusahaan yang sekarang. Jadi sebenarnya bisa sih kita kuliah sambil kerja, tapi kalau misalnya kuliahnya dalam bahasa Polandia, mungkin effortnya harus lebih gede ke kuliah. Jadi jangan fokus eh, malah ke kerja, tapi harus ke kuliah itu. Makanya saya waktu itu fokusnya ke kuliah aja. Ya takutnya nanti malah nggak selesai gitu ya Ya, kuliahnya. kalau nggak selesai itu parah nanti nanti beasiswanya diputus. Kayak gitu sayang banget karena Iya, ini kan juga iya, impiannya TV gitu kan ya. iya. Oke. Ini aku mau tanya organisasi Kak Tiwi. Kak Tiwi kan pernah ikut perhimpunan pelajar Indonesia sedunia. Itu Iya, jadi dewan presidium ya. iya dulu. Biro Pers. Itu kegiatannya apa ya di organisasi tersebut?
Jadi Biro Pers itu lebih menangani kayak website, video, dan berita-berita. Jadi saat itu saya mengumpulkan berita dari mahasiswa Indonesia di seluruh, kan kita punya kawasan ya, misalnya saya di Polandia, kemudian ada yang di mana tuh di UK. Jadi untuk di PPI Dunia ini saya mengumpulkan berita-berita penting dari seluruh dunia, dari mahasiswa. Jadi mereka yang menulis berita, saya yang mengedit dan publish. Jadi lebih ke seperti humas. Gitu. Itu udah berapa lama sih Kak Tiwi di sana tergabung di Organisasi itu Iya, ya, organisasi PPI. PPI itu apaan sih? Perhimpunan Pelajar Indonesia Ya, sedunia. Iya, itu berapa ya. lama sih? Saya sejak 2015 sampai 2017. Jadi sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Sekitar itu. Jadi yang diulas atau yang dibahas di situ yang jadi job desk Kak Tiwi di situ apa sih? Jadi saya mengumpulkan berita karena di tiap negara mungkin ada mahasiswa yang berprestasi ya. Jadi ada yang prestasinya membuat ini dan itu, kemudian saya publish di website. Ini ada mahasiswa yang hebat nih. Jadi kita publish. Kita juga kadang connect ke stasiun TV di Indonesia. Jadi kita pernah uh, kerjasama sama Net TV atau apalagi ya, GNFI juga. Jadi media-media di Indonesia. Kayak wartawan gitu ya. Ya, cari Iya, berita iya. ya. Jadi jurnalis. Jadi saya sebagai jurnalis, humas dan jurnalis. Jadi mengupas juga tentang budaya Indonesia juga dibahas juga ya. Budaya Indonesia enggak, karena ini mengupas tentang mahasiswa Indonesia yang di luar negeri yang Oh, oke. Ya, berprestasi. ya. Ya. Oke, oke. Ini ada lagi kan, Ya. ada yang Indonesia, ada yang PPI Polandia. Oh. Nah, itu apa sih bedanya? Kayak gitu. Jadi PPI Polandia itu eh, cabang dari PPI Dunia. Jadi mahasiswa kan belajar di seluruh dunia ya, jadi tersebar. Nah, ada yang di Polandia, ada yang di UK. Nah, kebetulan saya di Polandia, jadi grup saya itu PPI Polandia. Jadi ini terbatas untuk PPI Polandia. Kemudian kita juga bikin event untuk orang-orang Indonesia di Polandia dan membantu semua mahasiswa. Misalnya kalau mereka baru datang ke Polandia, kita bantu cara pesan tiket gimana. Jadi kita mensupport mahasiswa-mahasiswa juga. Oke. Nah, kalau bicara soal mahasiswa di sana gitu ya, pasti ada perbedaannya nih mahasiswa Ya. yang di sana, di Polandia dan juga di Indonesia. Kalau menurut Kak Tini karakternya orang-orang di sana itu seperti apa sih? Mahasiswa yang lebih tepatnya, mereka Ya. welcome nggak sama orang baru dan kayak di Indonesia kalau nggak bisa dibantuin juga atau gimana tuh? Tini? Mereka di sini lebih orang-orangnya lebih tertutup, tapi kalau untuk kuliah mereka terbuka. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari Polandia tersebut itu sangat mudah. Nah, itu untuk masalah kerja kelompok itu sangat mudah sekali. Ya, tapi mereka itu benar-benar kerja keras. Mereka itu nggak cuma kuliah tapi kerja. Mereka itu belajarnya itu selalu mandiri. Jadi jarang ada yang datang ke kelas, tapi mereka itu ngerti semua. Jadi mereka itu emang benar-benar pekerja keras dan hampir semua tugasnya itu perfect, Gimana? Hampir sempurna. Oh, Tugas-tugasnya, Ah, ya, tugas-tugasnya itu hampir sempurna semua. oke, jadi tingkat Mereka kompetitifnya hebat-hebat. di sana ya. Kenapa? Tingkat bersaingnya itu luar biasa ya di sana ya, karena Iya, iya, bilang betul. mewakili dari negara yang dibawa gitu ya. Iya, iya, Oke. Nah, pastinya kalau di Polandia gitu ya, Kak Tini pasti nggak hanya belajar, ya kan? iya. Nggak hanya uh, berkutat di, kan nggak di apartemen ya kalau di Polandia, atau ada boarding house atau apa di sana? Asrama mahasiswa ada. Di asrama mahasiswa ya. Um, udah kemana aja sih Kak Tini pastinya untuk melepas penat iya benar. bosan kan kuliah, pengen cari sesuatu yang
happy gitu ya. Yang baru. Yang baru. Itu ada objek wisata apa sih yang sudah Kak Tiwi kunjungi ke sana? Nah, saat saya masih kuliah dulu, saya lebih pilih jalan-jalan ke luar negeri. Karena itu sangat dekat ya. Jadi seperti dari Jakarta ke Surabaya. Jadi contohnya saya dari Polandia, dari kota Łódź itu pergi ke Praha. Itu dekat banget. Jadi saya itu cuman jalan 8 jam aja naik bus ke Praha and nyampe. Jadi nggak usah nginep, nggak usah apa. Jadi melepas penatnya itu pergi ke luar negeri itu agak lucu ya. Karena menurut kita orang Indonesia luar negeri Eropa itu menarik sekali. Makanya saya keliling Eropa saat masih belajar dan itu biasanya saat weekend. Jadi perginya itu hari Jumat malam, nyampe ke Warsaw-nya lagi itu hari Minggu. Jadi PP weekend. Jadi kadang ke Paris itu juga untuk weekend aja. Wow, ini Weekend ke Kak Paris. Tadi sambil cerita nih saya sambil Membayangkan nih ya. Paris. Iya. Di Paris backgroundnya itu Menara Eiffel gitu kan ya. Negara yang Iya. spesial, luar biasa, keren dan romantis kata orang gitu ya. Tapi Iya. Iya. Tapi apa ya, error juga loh, 8 jam di perjalanan langsung balik lagi. berarti ada jiwa backpacker gitu Iya, ya. benar. Iya nggak sih? Iya. Iya. Jadi saya tuh pernah sama teman-teman itu pergi weekend itu selalu ke luar negeri ya. Nah, kadang itu nggak nginep di hotel, kita malah tidur di stasiun atau di airport itu. Ya, karena kita menghemat juga ya, menghemat biaya. Iya ya, yang penting happy ya, mau dimanapun yang penting happy gitu kan. Iya, Oke, betul. oke. Ada nggak unforgettable moment gitu ya, atau pengalaman yang tidak terlupakan berada di Polandia itu apa sih Kak Tiwi? Yang tidak terlupakan dosennya. Dosennya tuh baik-baik. Jadi mirip dosen-dosen di Stikom. Oh gitu ya. Jadi mirip saya ya. nyaman banget ya. Jadi mereka itu sangat open. Jadi kalau misalnya saya nggak paham ya, karena saya kan kuliah dari eh, pakai belajar bahasa Polandia. Nah, kuliahnya semua slide-nya itu bahasa Polandia. Nah, saya translate, habis paham, saya tanya, apakah itu pasti ngasih jawaban. Tapi mereka itu malah ngasih saya waktu khusus untuk belajar. Maksudnya untuk ditanya-tanyain. Jadi mereka mau ditanya-tanyain. Ya mirip kayak dosen di Stikom lah. Jadi saya merasa nyaman banget. Jadi nggak ada ya dosen killer gitu yang susah untuk ditemui, nggak ada di sana ya. Nggak sibuk gitu ya. Zero. Nggak ada sama sekali. Keren nih, keren ya. Oke, apalagi nih? Objek wisata udah dibahas tadi. Berarti kesan-kesan Kak Tiwi selama menempuh Beasiswa di sana. beasiswa di sana. Ya, ya kesannya bagus karena pemerintah Polandia itu ngasih dananya itu nggak terlambat, jadi semuanya oke. Kemudian di kampusnya juga semuanya baik-baik, dosennya nggak ada yang killer, semuanya sangat-sangat mensupport kita ya belajar itu susah banget dan mereka itu sangat support itu bagus banget. Kemudian apalagi ya, dan biayanya murah di Polandia, biaya murah seperti yang saya bilang tadi, ayam cuma 24.000 per kilo. Itu jadi kalau menurut saya kalau ada teman-teman yang ingin kuliah di Polandia itu habisnya nggak bakal banyak karena semua murah dan biaya kuliah juga murah, hampir sama kayak di Indonesia. Jadi kesan-kesan saya itu Polandia itu murah, jadi harganya sama kayak di Jakarta sama Surabaya semuanya dan nyaman. Ini udah mau terakhir nggak sih? Masih panjang kalau mau 1 jam bisa, tapi nggak tahu ya. Oke, ini juga yang di luar sana followers kita juga mungkin pengen tahu juga gimana sih cara untuk bisa mendapatkan beasiswa seperti Kak Tiwi gitu ya di Polandia, dan juga interviewnya waktu beasiswa itu seperti apa sih Kak Tiwi gitu, bisa di-sharingkan nggak ke kita semua prosesnya gitu, detailnya itu seperti apa supaya lulus seleksi nih gitu. Ya, nah persiapan yang paling penting kita harus siap sama bahasa Inggris. Jadi IELTS atau TOEFL kita harus udah pegang itu. Karena IELTS atau TOEFL itu semacam paspor untuk kuliah ke. Jadi kalau nggak ada itu kita nggak bisa.
Lalu poin kedua itu riset. Untuk beasiswa saya ini poin tertinggi itu adalah riset. Jadi riset itu harus soal riset. Nah, itu bisa menentukan masuk tidaknya calon penerima beasiswa. Nah, yang kedua, nilai. Misalnya kita baru lulus sekolah, nilai sekolah itu harus bagus atau IPK itu harus tinggi. Kalau bisa setinggi-tingginya. Karena beasiswa itu pasti ada batas terendah untuk mendaftar, tapi kita nggak tahu saingan kita mungkin IPK-nya lebih tinggi atau gimana, nggak tahu. Tapi eh, itu mungkin kalau bisa harus fokus di riset, itu yang paling penting untuk beasiswa saya. Nah, untuk beasiswa lain mungkin poin yang tertinggi berbeda. Nah, contohnya di Malaysia itu saya ingat IPK itu minimal 3,75. Itu termasuk sangat tinggi itu, ya kan? Nah, oke, selain itu kalau apply beasiswa itu harus disebar. Jadi kayak tebar jalan. Jangan fokus hanya satu ke beasiswa, tapi harus apply ke semua. Karena apply beasiswa itu sama kayak apply kerja, jadi kita nggak tahu nanti siapa yang akan menerima dan saingan kita gimana. Jadi kalau bisa kita harus apply ke semua beasiswa dan jangan pikir. Nah, nanti kalau udah dihubungin sama pihak beasiswa, kita bolehlah pikir, oh ini nggak kok nggak dikasih uang transport, kok nggak dikasih uang bulanan, saya nggak mau ah. Nah, itu nggak apa-apa pikir, tapi kalau udah eh, dihubungin sama pihak beasiswa dan kita bisa memilih beasiswa mana yang paling terbaik. Tapi untuk pertama kali apply itu harus apply ke semua itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk meningkatkan kesempatan untuk meraih beasiswa, kalau bisa pilih beasiswa yang jarang peminat. Contohnya, eh, kalau misalnya kita apply beasiswa apa ya, yang di Australia itu AAS ya, itu banyak sekali peminatnya dan diterimanya itu sedikit. Saya waktu itu tahu diri ya, waduh bahasa Inggris nggak seberapa bagus. Jadi saya nggak apa mau apply itu maju mundur. Ya udahlah apply Polandia aja. Jadi kalau bisa itu cari beasiswa yang peminatnya sedikit, contohnya Polandia. Nah, jadi apa ya, meskipun berjalan ya nggak apa-apa lah apply ke AAS, mungkin laki. Tapi kalau bisa apply juga ke beasiswa yang peminatnya sedikit, itu malah kadang kita lucknya lebih besar ya, atau mungkin kita malah ketemu jodoh di sana ya. Kemudian ada lagi untuk info beasiswa, teman-teman bisa cek ke website PPI Dunia. Nah, PPI Dunia ini yang pernah bahas perkumpulan mahasiswa Indonesia di seluruh dunia, jadi mereka punya info banyak sekali beasiswa. Nah, jadi lebih baik pergi ke website PPI Dunia, namanya ppi.id. Nah, PPI dot apa? ID, Oh, ID, oh, ID. ID. Oke. Ya. Di Nah, di sana situ ada info. ada ya. Ya, ada info beasiswa. Bahkan mereka juga ngasih mentoring beasiswa. Jadi, kadang itu mereka juga buka pendaftaran untuk mentoring beasiswa dan biasanya gratis. Jadi, kalau mau tahu caranya apply beasiswa dari menulis proposal riset atau apa, itu kadang ada mentoringnya. Jadi, persiapan-persiapan itu teman-teman bisa dapatkan itu secara gratis, semua info juga gratis, itu di PPI Dunia. Saya aja ya. Biasanya mereka itu buka. Terus apa lagi nih? Apalagi Iya banget ya. ini ada Tanya. yang nanya nih Kak Tiwi Ini ya. di IG live kali ini ya, itu dari man_hammer047. Ini saya nggak tahu. Hi everyone, dia bilang begitu. Can Indian student also apply for scholarship? Itu bisa dijawab nih. Oh, unfortunately cannot, because the scholarship is only for several countries, including Indonesia, but India is not included, unfortunately. Gitu ya. Oke. Ya. Thank you untuk man_hammer ya.
Oke, buat yang lainnya juga kalau kepengen tanya, silahkan saja gitu di kolom komen. Nanti siapa tahu bisa langsung dijawab, nggak siapa tahu, tapi udah pasti. Pasti Langsung dijawab sama Kak Tini, ya. nggak sampai ini. Boleh tanya apa aja gitu ya. Dimulai dari sekarang ya, 5 detik dari sekarang. Karena habis ini kita udah disuruh closing sama Instagram Kak Tini. Begitu. Oke. Nah, tadi sudah saya kan sudah bekerja. Iya, sudah bekerja. Kira-kira kalau boleh tahu bekerjanya sekarang di bidang apa dan perusahaannya bergerak di bidang apa sih Kak Tini? Jadi perusahaannya namanya bergerak di bidang quality insurance. Jadi ini semacam quality control kalau di Indonesia. Ya. Jadi kita lebih ke quality control untuk aplikasi. Itu. Aplikasi nggak jauh-jauh dari jurusannya yaitu komputer science pastinya ya. Ya. Lebih ke project. Belum masuk jam kerja ya Kak Tiwi ya? Ya. Belum. Jam berapa Kak Tiwi kalau boleh tahu? Saya jam 2 Polandia, itu sekitar jam 7 malam Indonesia. Oh, sampai jam 10 malam Polandia. Itu jam berapa ya? Waktu mungkin tengah malam jam 3 pagi Indonesia. Subuh ya? Dini hari? Ya, jam 3 pagi Indonesia. Berarti di saat kita memang bekerja, Kak Tiwi sedang terlelap dalam tidurnya gitu ya. Sementara kita tidur, Kak Tiwi bekerja. Begitulah pekerjaannya gitu ya bagi yang belum tahu. Oke. Nah ini yang terakhir nih Kak Tiwi. Ada tips-tips dan tips and trick do and don'ts-nya gitu ya untuk anak-anak Indonesia gitu atau followers kita yang nonton hari ini supaya bisa lolos seleksi itu apa kiat-kiatnya Kak Tiwi? Tipsnya pertama bahasa Inggris itu harus udah ada. Kedua nilai IPK kalau bisa ditingkatkan. Terus sama proposal riset. Jadi kita kalau bisa harus punya riset yang bagus. Sebagus-bagusnya kita harus bisa bikin. Kemudian apalagi ya, kita harus apply beasiswa itu ke semua negara. Jadi jangan cuma fokus satu, itu yang paling penting. Karena apply beasiswa itu sama kayak apply kerja. Jadi kita dapat luck atau kita apply ke yang terbaik, tiba-tiba kita dapat, oke, itulah bagus. Tiba-tiba kita apply ke biasa aja dan kita dapat, itu langsung ambil. Misalnya yang beasiswa yang paling bagus dan ada beasiswa yang normal, kita jangan terlalu picky, itu yang paling penting, apply aja. Oke, begitu ya. Dan terakhir sekali lagi, janji terakhir habis itu boleh kerja ya. Kamu terakhir aku belum. Kamu duluan. Oh nanti aja itu buat pemungkas pertanyaan. Kamu dulu aja. Ya. Itu kan Kak Tiwi sekarang masih di Poland ya. Itu nanti menetap di sana atau bakal balik ke Indonesia? Saya menetap. Oh, menetap sudah. Oh jadi sudah menjadi warga negara di sana gitu ya? Saya menetap karena saya dapat suami Polandia juga. Oh, wow. Congratulations ya, Kak Tiwi. Ya, jadi saya lebih pilih menetap. Mungkin saya ke Indonesia untuk liburan. Jadi kalau misalnya liburan ke mana ya, pengen ke Bali, keliling Indonesia, lalu ke mana lagi ya, Sulawesi itu juga. Jadi ke Indonesia cuma untuk liburan, senang-senang aja. Jadi kalau saya tinggal di sini. Oh, jadi sudah menetap di sana gitu ya. Ada lagi yang terakhir ya. Hari apa ya? Di sini kan punya beberapa hari kayak hari libur nasional. Terus aku sempat lihat kepoin FB-nya Kak Tiwi. Oke. Itu di tanggalan ada apa ya? Ada tulisan itu apa kayak kalau di Jawa itu kayak Wage Kliwon kayak gitu loh. Iya. Kalau di situ apa? Dari kalendernya itu. Itu sebenarnya nama. Jadi tiap hari di Polandia itu ada namanya. Jadi kalau di Jawa kan ada Wage, Kliwon dan sebagainya. Kalau di kalau di Polandia itu sebenarnya itu adalah nama. Jadi kalau misalnya orang Polandia punya nama Anna dan Anna itu di tanggalan itu 4 April misalnya, berarti dia ultahnya 4 April gitu. Jadi tanggalan itu adalah nama dan kita bisa merayakan sebagai hari ulang tahun.
itu. Dan nama-nama orang Polandia itu semuanya kita nggak bisa ngarang nama Nia atau apa. Jadi kalau nama Ana ya harus Ana. Jadi hurufnya juga harus sama. Jadi itu aturan di Polandia. Oke, oke. Ini Oke. ada pertanyaan juga nih. Oh, ada Dari lagi. komen ya dari Kak Desi Kumalawati. Dia tanya gini nih Kak Dewi. Kak Dewi ceritain dong sedikit tentang budaya di Polandia. Menurut Kak Dewi unik dan beda dengan yang ada di Indonesia. Apa ya? Yang unik nih. Budaya. Kalau budaya yang kita tahu, ya mungkin nggak unik ya. Mungkin kita tahu kalau di Eropa itu orangnya on time. Oh, iya, 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 iya. Itu kadang susah banget. Jadi kalau misalnya tugas harus ngumpulin jam 11 pagi. Kalau lebih dari 1 menit atau 5 menit itu nggak diterima. Itu budaya mereka itu. Jadi kita kalau janjian harus datang 5 menit atau 10 menit sebelumnya. Kadang ada yang datang setengah jam sebelumnya. Aduh, saya kadang bingung juga kok setengah jam sebelumnya udah datang. Jadi itu budaya. Nggak tahu Berarti tapi betul menghargai waktu ya Kak Dewi di sana ya. ya waktu. Mm-mm. Kemudian apa ya? Oh, masalah makanan. Di sini kalau makan pakai garpu. Jadi bukan pakai sendok. Kalau kita kan pakai sendok kan. Nah, Iya. makan nasi kita pakai sendok. Nah, di sini makan apa aja itu pakai garpu. Makan nasi pakai garpu. Saya kan nggak bisa makan nasi pakai garpu. Itu ngambilnya cuma dikit gitu. Berarti sorry, kan ada garpu sama sendok ya. Ini garpu aja gitu. Iya, garpu aja. Oh. Iya. Jadi di mana-mana itu makan pakai garpu. Apa ada alasannya pakai garpu itu? Mungkin karena biar dikit, nggak terlalu banyak gitu loh Kak. Iya juga. Iya. Itu. Oke, oke. Kalau makan pakai tangan tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama di Indonesia kan juga nggak apa-apa, nggak kelihatan aneh kan kalau makan pakai tangan di sana. Pernah coba nggak ini? Agak jarang sih. Jarang. Mereka nggak pernah makan pakai tangan. Kecuali makan apa sayap ayam. Jadi Oh, kayak iya. makan ayam yang ada tulangnya itu pakai tangan. Iya. Untuk menu-menu tertentu ya, nggak setiap Iya. saat memakai tangan kita sendiri. Oke lah. Oh ini juga ada yang komen nih. Prasetyo, setidaknya mahasiswa Universitas Ngamika sudah belajar disiplin tentang 0 menit Iya, itu. itu penting. Kalau di Universitas Ngamika ini memang namanya waktu juga harus disiplin gitu ya. Nggak boleh nih telat-telat karena ya itu tadi ada kuliah yang 0 menit. Memang di sini kami menghargai waktu sekali gitu ya. Dan Iya. terakhir, betul terakhir, Iya terakhir, pamungkas ya. coba nih Kak Tiwi, entah mau ngomong tentang apa tapi dalam bahasa Polish nih Kak Pratiwi, boleh nggak? Entah itu Oke. mungkin perkenalan atau apa, mau say goodbye apa, boleh deh. Gimana? Mungkin mau mengatakan sesuatu nih dalam bahasa Polish, Polis. bahasa Polandia di sana nih ke teman-teman yang ada di Indonesia, atau mungkin teman yang Kak Tiwi ada yang kangen sama Kak Tiwi, mungkin mau say hi atau gimana dalam bahasa sana pastinya. Atau ini dijawab apa ya? Ada Kak Desi. Saya salah satu penggemar Kak Tiwi. Oh, talking deh. Emang bagus loh. Paling suka baca cerita-cerita kakak di FB. Sering-sering update ya. Silakan direspon Kak dalam bahasa. Betul, Polish. Oh, bahasa Poland. Malu saya. Enggak malu. Iya, Kak. Justru kita yang malu. Oke. Kak. Bahasa Indonesia aja ya. Dikit aja Kak, dikit aja gitu. Ya se kalimat aja deh gitu. Oke, dziękuję. Dziękuję. So, dziękuję means terima kasih. Oh, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Desi, itu sudah dijawab ya. Salah satu penggemarnya gitu. Oke. Kalau gitu udah. Tadi terima kasih itu apa? Bahasa Polisnya apa? Kak Tiwi sorry. Boleh bilang? Dziękuję. Cingkuya. Cingkuya. Cingkuya Kak Tiwi. Oh ya, cingkuya juga Cingkuya. ya. Kalau selamat tinggal apa nih Kak Tiwi? Do widzenia. Do Do widzenia. ya. Dobisut ya. Aku Ini ada yang Kak Desi tanya nih bahasa Polandnya I love Oh you. iya. Oh, iya, bahasa alifnya sana apa nih? Kak Tiwi? Kocham cię. apakah Kocham cię. Aduh.
listening kita kurang ya. Atau di sebelah kayak ada suaminya ini. Hah? Mungkin. Oke deh, nanti kalau kapan-kapan, oh ya, kalau Mas Nev ingin tahu nih cerita detail atau pengalaman-pengalaman atau update-annya nih tentang Kak Tiwi itu lihatnya di media sosial mana nih? Ya Yang di Kak Tiwi. Facebook biasanya update, tapi Hah? sayangnya saya agak alay. Jadi jangan di-follow. Ya, jadi bisa lihat di FB ya, Iya, di FB-nya. Facebook, di Facebooknya Kak Tiwi apa nih namanya? Sama Pratiwi Widya Ratinia. Oke, sama ya, Pratiwi Widya Ratinya di sana bisa tanya-tanya. Boleh ya, misalnya kalau pesan langsung gitu ya, apa direct message ya. Kak Tiwi tanya-tanya gitu boleh ya, konsultasi atau apa boleh dengan senang hati ya kalau gitu. Iya. Boleh ya. Boleh. Oke. Udah, itu aja. Ya, Sudah terima kasih sekali Terima lagi kasih Kak ya. Tiwi ya sudah mau digangguin waktunya ngobrol-ngobrol seputar beasiswanya. Ditunggu kalau mau ke Indonesia, jangan lupa Ya. Hutus Nemika ketemu kita ya. Iya. Kita nanti akan ngajak Kak Tiwi, ya setidaknya makan makanan yang mungkin udah lama nggak dimakan sama Kak Tiwi gitu ya. Iya, di kantin. Oh ya, di kantinnya Dinamika ya, Hutus Nemika. Nanti kita makan di sana deh. Ya, Segon bareng-bareng. jamur masih ada. Kenapa? Segon jamur. Segon jamur. Oh, masih ada. Masih Favorit ada. itu. Banyak variannya Kak Tiwi sekarang Oh, segon jamurnya. Bagus. Ya, bisa dicoba ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Kak Tiwi. Sukses di Oke. sana, salam untuk keluarga dan sukses juga untuk pekerjaannya ya. Makasih Kak Tiwi. Dadah. Bye. Wes mari ikut